Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan jurnal tentang konsep tauhid dalam kitab Aqidatul Awam. Saya ambil dari artikel Jurnal Islam Nusantara dengan judul Nilai-nilai Pendidikan Tauhid dalam Perspektif Syekh Ahmad Al-Marzuki dalam kitab Aqidatul Awam, yang disusun oleh Sunsi Sivia Nasari dan Akhid Ilyas Al-Fatah dari Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia. Abstrak, penelitian ini berfokus pada nilai-nilai pendidikan tauhid yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendidikan tauhid menurut Syekh Ahmad Al-Marzuki dalam kitab Aqidatul Awam. Tauhid merupakan ajaran terpenting karena di dalamnya mengandung ajaran tentang pengakuan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara konsekuensi dan murni adanya, serta merupakan suatu pondasi maupun asas sebagai tempat semua amal, dan pada hakikatnya ialah untuk membentuk manusia tauhid. Penelitian ini merupakan library research, yaitu penelitian yang memfokuskan pembahasan pada literatur terkait fokus penelitian seperti buku-buku yang dapat dijadikan sumber rujukan. Hasil penelitian ini, peneliti menemukan mengenai nilai pendidikan tauhid dalam perspektif Syekh Ahmad Al-Marzuki bahwa pendidikan keimanan terdiri dari keimanan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari akhir, serta qada dan qadar. Nilai pendidikan tauhid juga berhubungan erat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri sendiri, dan sesama manusia. Pendahuluan, pendidikan merupakan bentuk sikap dan tingkah laku yang berubah dalam diri seseorang atau kelompok sebagai usaha mematangkan manusia melalui proses pengajaran dan pelatihan secara berulang. Tujuan pendidikan yaitu membentuk kepribadian, karakter kemandirian, dan keterampilan sosial. Karakter akhlak dan moral merupakan bagian dari nilai yang menjadi salah satu cara pandang seseorang terhadap sebuah tindakan dari seorang maupun lainnya, sehingga dapat dikategorikan menjadi sebuah pemikiran, perilaku, sikap, atau tindakan. Keyakinan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan bagian dari bentuk ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengajarkan umat manusia untuk tunduk dan taat kepada Allah semata. Tauhid merupakan ajaran terpenting karena di dalamnya mengandung ajaran tentang pengakuan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara konsekuensi dan murni adanya. Tauhid yaitu inti dari dakwah Rasulullah SAW karena tauhid merupakan suatu pondasi maupun asas sebagai tempat semua amal. Tanda merealisasikannya, amal ibadah tidak mungkin terwujud dan berbalik arah seperti menjadi syirik. Pendidikan saat ini mengalami suatu penurunan berupa sikap maupun suatu perilaku yang tidak mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain halnya, mereka mengakui bahwa agama yang dianutnya adalah agama Islam. Akan tetapi, sikap dan perilaku mereka tidak mencerminkan dari agama tersebut. Banyak di kalangan masyarakat sering melakukan hal-hal yang tidak pantas dan tercela, antara lain berbuat zalim, durhaka kepada orang tua, minuman keras, berjudi, dan lain sebagainya. Padahal di sisi lain, minum minuman keras, berjudi merupakan hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Di sisi lain, dibutuhkan suatu kontribusi generasi muda untuk masyarakat agar mampu. Maka dari itu, sangat dibutuhkan kontribusi dari generasi muda agar masyarakat bisa mewariskan keteladanan bagi generasi masa yang akan datang dalam menghadapi era globalisasi. Jika pemuda hari ini ternoda maupun tidak memiliki benih-benih yang selalu dipupuk dengan kebaikan maupun agama, maka akan berdampak pada masa depan negara. Hal tersebut disebabkan karena keimanan seorang yang sangat minim. Lain halnya, apabila di dalam diri sudah tertanam keimanan yang selalu bertambah, selalu dipupuk, maka akan menghasilkan seseorang yang selalu merasa takut dan selalu taat kepada Allah. Bila seorang takut dan taat kepada Allah, maka sungguh ia akan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentunya selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, seharusnya perbuatan tercela bisa dihindari dengan cara menguatkan ketakwaan melalui pemahaman ilmu tauhid.
Sebab, jika memahami tentang segala hal yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya, maka akan semakin meningkatkan dan memperteguh keimanan seseorang. Tantangan pendidikan Islam, khususnya di Indonesia, adalah mengimplementasikan nilai-nilai agama secara utuh, yang tidak saja menguasai pengetahuan, akan tetapi memiliki kualitas keimanan, takwa, dan akhlak yang baik. Pendidikan tauhid ialah tertanamnya suatu akidah tauhid di dalam jiwa setiap individu secara kuat, sehingga nantinya dapat diaktualisasikan dalam kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam, dan keyakinan seorang terhadap Sang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ada sejak ia lahir. Sebab tauhid atau keyakinan hal yang sangat penting serta utama dalam diri setiap individu. Dengan demikian, penulis ingin mencari solusi untuk menyikapi kondisi masyarakat saat ini yang cenderung memiliki perilaku tercela dan kurang memahami tentang ilmu keagamaan, khususnya ketauhidan. Dengan demikian, penulis merujuk pada kitab Aqidatul Awam yang ditulis oleh ulama besar Syekh Al-Alim Al-Alamah Sayyid Ahmad Marzuki. Kitab ini dikarang oleh seorang ulama asal kelahiran di tanah air Indonesia yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat pada waktu itu. Kitab ini membahas kandungan-kandungan mengenai ketauhidan yang menerapkan suatu dasar pokok bagi umat Islam dengan harapannya dapat dimanfaatkan pada zaman dan zaman yang akan datang. Metode penelitian secara umum adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan suatu data dengan tujuan dan kegunaannya tertentu. Metode penelitian yang digunakan adalah library research, yaitu penelitian yang memfokuskan ke pembahasan pada literatur baik berupa buku maupun dokumen, dan materi lainnya, yang dapat dijadikan sebagai sumber rujukan. Pendekatan pada penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. Penelitian perpustakaan berbeda dengan penelitian lapangan dengan lokasi pengumpulan data dapat ditemukan dimanapun yang tersedia, sesuai dengan objek materi yang diteliti. Hasil dan pembahasan. Biografi Syekh Ahmad Al-Marzuki. Beliau memiliki lengkap Syekh Ahmad bin Muhammad bin Said Ramadan Mansur bin Said Muhammad Al-Marzuki Al-Hasani. Beliau lahir di Mesir pada tahun 1293 sampai 1353 Hijriah atau 1876 sampai 1934 Masehi. Ia merupakan salah satu tokoh ulama terkemuka asal Betawi yang bermadhab Syafi'i dan populer dengan sebutan Guru Marzuki, yang lahir dan besar di Batavia atau Betawi. Ayahnya bernama Syekh Ahmad Al-Mirsyad adalah keturunan keempat dari Kesultanan Melayu Patani di Thailand Selatan, yang berhijrah ke Batavia. Ibunya bernama Almarhumah Hajjah Fatimah binti Al-Hajj, berasal dari Madura dan merupakan keturunan Ishaq. Masa kecil Ahmad Al-Marzuki ketika usia 9 tahun, ayahanda almarhum berpulang ke rahmatullah dan beliau diasuh oleh ibunda tercinta yang soleha dan takwa. Ketika berusia 12 tahun, beliau diserahkan kepada seorang alim yaitu Al-Ustadz Al-Hajj Anwar rahimahullah untuk mendapatkan suatu pendidikan, bimbingan dan pengajaran Al-Quran dan berbagai macam ilmu agama Islam lainnya sebagai bekal di kehidupan dan di masa yang akan datang. Selanjutnya, setelah beliau berusia 16 tahun dalam memperluas ilmu agamanya, maka ibundanya menyerahkan beliau kepada seorang alim ulama Al-Alamah Al-Wali Al-Arif Billah dari silsilah Zuriyah Khairul Bariyah sallallahu alaihi wasallam, Sayyid Utsman bin Muhammad Banahsan rahimahullahu ta'ala. Mengetahui kejeniusan serta daya ingat yang beliau miliki dalam menghafal, maka Sayyid Ahmad Al-Marzuki dikirim ke Mekah atas izin ibundanya untuk berkhidmat menuntut ilmu kepada para ulama besar di Mekah. Kesempatan dalam menuntut ilmu tersebut digunakan dengan baik, sehingga dalam kurun waktu 7 tahun beliau menuntut ilmu apa yang dicita-citakan tercapai, yakni memperdalam ilmu agama. Untuk selanjutnya akan beliau amalkan ajaran dan juga dikembangkan. Sepanjang waktu beliau bertugas mengajar di Masjid Mekah. Karena kepandaian dan kecerdasan Syekh Ahmad Marzuki diangkat menjadi mufti dalam mazhab Al-Maliki di Mekah Said Muhammad yang wafat sekitar tahun 1332 Hijriah. Syekh Ahmad Al-Marzuki juga dikenal sebagai seorang pujangga dan beliau dijuluki dengan panggilan Abu Al-Fauzi.
Untuk upaya mendorong dan mengembangkan pendidikan tauhid yang berkemajuan, maka mengajak kepada manusia untuk lebih maju. Pentingnya nilai-nilai yang tinggi sehingga terbentuk pribadi yang lebih sempurna. Nilai-nilai pendidikan tauhid dalam kitab Aqidatul Awam menjelaskan perihal nilai tauhid yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu nilai ilahiyah dan insaniyah. Nilai pendidikan ilahiyah yang terdapat pada kitab ini di dalam bahasa Al-Quran, dimensi hidup ketuhanan ini juga disebut sebagai jiwa robaniyah atau ribiyah. Dalam substansi jiwa ketuhanan tersebut, maka kita dapatkan nilai-nilai pendidikan tauhid yang sangat penting untuk ditanamkan di dalam setiap individu muslim. Adapun nilai tauhid yang mendasar adalah pertama, iman. Artinya mempunyai keimanan yang kuat karena menjadi pondasi dalam diri sendiri. Jadi tidak cukup kita hanya percaya adanya Allah, melainkan harus meningkat menjadi sikap mempercayai kepada adanya Tuhan dan menaruh kepercayaan kepadanya. Iman merupakan membenarkan dengan niat yang sungguh-sungguh dalam hati untuk meyakini berita yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, adanya pengakuan dengan lisan serta mengamalkan dengan anggota tubuh. Seperti iman kepada Allah, malaikat, kitab, para rasul, hari akhir, serta qada dan qadar. Kedua, Islam, artinya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan diterima atas kebenarannya secara mutlak. Sikap pasrah kepadanya dengan meyakini bahwa apapun yang datang dari Tuhan tentu mengandung hikmah dan kebaikan yang tidak mungkin diketahui seluruh wujudnya oleh kita yang dhaif. Sikap taat tidak absah atau tidak diterima oleh Tuhan, kecuali jika berupa sikap pasrah kepadanya. Ketiga, ihsan, artinya mensucikan diri semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa Allah senantiasa hadir atau berada bersama kita dimanapun kita berada. Berkaitan dengan ini dan karena selalu mengawasi kita, maka kita harus berbuat, berlaku, dan bertindak menjalankan sesuatu yang baik mungkin dan penuh rasa tanggung jawab. Keempat, takwa, yaitu rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agama, karena dengan cinta semua hal-hal yang dilarang pasti ditinggalkan, sedangkan hal yang diperintahkan pasti dijalani. Takwa yaitu sikap yang sadar penuh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi kita. Kemudian kita hanya berusaha berbuat hanya sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, ikhlas, sikap murni dalam tingkah laku dan perbuatan semata-mata demi memperoleh ridho dan bebas dari pamrih, lahir dan batin. Dengan sikap ikhlas, orang akan mampu mencapai tingkat tertinggi nilai karsa batinnya dan karya lahirnya, baik pribadi maupun sosial. Keenam, tawakal, sikap yang senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh harapan kepadanya dan keyakinan bahwa Dia akan menolong kita di dalam mencari dan menemukan jalan yang terbaik. Ketujuh, taubat, yaitu sikap yang menyesali perbuatan buruk yang pernah dilakukannya dan berusaha menjauhinya, serta melakukan perbuatan baik. Kedelapan, bersyukur, yaitu sikap penuh rasa terima kasih dan penghargaan dalam hal ini atas segala nikmat dan karunia yang tidak terbilang banyaknya. Banyak dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sikap bersyukur sebaiknya sikap yang optimis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesungguhnya sikap bersyukur kepada diri sendiri. Nilai pendidikan insaniyah dalam kitab Aqidatul Awam menuntun kehidupan yang bahagia dan berjalan lurus menuju ridhonya. Sesama manusia harus saling menguatkan dalam persaudaraan antar manusia. Ukhuwah bermakna satu ikatan persaudaraan antara dua orang atau lebih berdasarkan keimanan dan kesepakatan atas pemahaman yang sama, serta pembelaan kepada Islam sebagai agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, amanah atau dapat dipercaya. Allah menempatkan amanah sebagai satu akhlak yang memiliki kedudukan sangat spesial bagi manusia. Bahkan seseorang yang memiliki sikap amanah bisa menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kezaliman mendominasi kehidupan manusia, hanya ada dua ciri orang cerdas, yaitu memikirkan mati dan banyak mempersiapkan kehidupan sudah mati. Individu yang kerap mengingat kematian akan sangat berhati-hati dalam menggunakan waktunya. Ajaran Tauhid merupakan prinsip dasar dari semua ajaran agama. Karena Nabi dan Rasul telah diutus oleh Allah untuk mengesahkan Allah dan meninggalkan segala penyembah kepada selain Allah.
Nabi dan Rasul membawa ajaran tauhid, tetapi ada perbedaan di dalam pemaparan mengenai prinsip-prinsip tauhid. Perbedaan mengenai prinsip tauhid tersebut dikarenakan tingkat kedewasaan berpikir masing-masing manusia itu berbeda, sehingga Allah menyesuaikan tuntutan yang dianugerahkan kepada para nabinya sesuai dengan tingkat kedewasaan berpikir umat tersebut. Nilai pendidikan tauhid sangat penting bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Jika seseorang menolak tauhid, maka kehidupannya akan sengsara dunia dan akhirat. Sehingga setiap manusia memiliki fitrah sejak lahir ke dunia. Maka kita perlu menjaga fitrah tersebut agar menjadi manusia yang benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan kepada umat muslim bahwa Allah menjadi inti dari pengalaman dan Allah adalah tujuan akhir, yakni semua tujuan tertuju dan berakhir. Intisari dari agama Islam adalah tauhid, yakni sebuah pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa. Keempat, adil, yaitu tidak memihak antara yang satu dengan yang lain. Artinya, menetapkan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Kelima, cerdas. Orang yang masih mau menggunakan hati nuraninya di saat kezaliman mendominasi kehidupan manusia, hanya ada dua ciri orang cerdas, yakni banyak memikirkan mati dan banyak mempersiapkan kehidupan sesudah mati. Dijelaskan, individu yang kerap mengingat kematian akan sangat berhati-hati dalam menggunakan waktunya. Ajaran tauhid merupakan prinsip dasar dari semua ajaran agama. Implikasi nilai pendidikan tauhid dalam kehidupan. Pendidikan tauhid mampu membentuk kepribadian setiap muslim semakin sempurna yang selalu mencantumkan misi Allah di dalam kehidupan, menciptakan keamanan, ketentraman hidup, serta penuh dengan rasa kasih sayang. Ketauhidan yang telah berbentuk menjadi pandangan hidup setiap muslim, maka akan melahirkan sikap yang positif, baik ketika sendirian maupun bersama orang lain. Sebab tauhid sudah tertanam dan akan selalu merasa berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala amal perbuatannya bernilai positif dan diniatkan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun implikasinya terhadap kehidupan, yang pertama, umat muslim tidak akan menyembah selain Allah. Yang kedua, menjadikan setiap muslim untuk lebih waspada dalam bertindak, bersikap maupun bertutur kata dalam kehidupan. Ketiga, memberikan pembelajaran untuk selalu melaksanakan sesuatu yang sesuai dengan ajaran Islam dan menjauhi segala larangannya. Keempat, membuat Islam lebih tumbuh. Ketika umat muslim selalu mencampurkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan dan meyakini bahwa Allah yang menghendaki kehidupan di alam semesta dan kematian yang akan berpulang kepadanya, maka akan selalu bertakwa dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal untuk kehidupan kelak di akhirat. Kesimpulan, Kitab Aqidatul Awam karya Syed Ahmad Al-Marzuki menjelaskan perihal nilai tauhid untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal Nabi Muhammad SAW. Agar manusia beriman dan memiliki rasa tanggung jawab. Nilai pendidikan tauhid yang diambil dari kitab Aqidatul Awam yaitu nilai ilahiyah dan insaniyah. Pentingnya mempelajari ilmu tauhid untuk menjadi pedoman dalam hidup. Salah satunya nilai ilahiyah, iman yang di dalamnya terkandung menjadi beberapa keimanan, yaitu iman terhadap Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari akhir, serta keimanan terhadap qada dan qadar. Kedua, nilai insaniyah. Kedua, yaitu nilai insaniyah. Kasih sayang, ukhuwah, amanah, jujur, adil, dan cerdas. Diharapkan dapat memahami esensi tauhid itu sendiri sehingga dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala dan dapat mengamalkannya dengan baik dan benar sesuai pemahaman salafus shalih dalam memahami dan mengambil hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah sebagai salah satu langkah perbaikan akidah dalam jiwa manusia untuk menjalani kehidupan di dunia ini yang semata-mata untuk beribadah dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Baik, sekian dari artikel yang saya baca yang membahas tentang konsep tauhid yang terdapat di kitab Aqidatul Awam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.